Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuni, guru Mapel Pastry Bakery SMK Negeri 1 Kersana. Pada pertemuan hari ini saya akan mengajak siswa-siswa kelas 12 Tata Boga untuk sama-sama belajar membuat macam-macam roti manis. Penasaran kan? Ayo kita ikuti kegiatannya. Pembuatan roti manis ini udah saya siapkan semuanya. Yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan adalah yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Lalu tepung yang digunakan itu sebanyak 500 gram. Lalu yang kedua adalah yeast atau nama lain dari ragi instan. Ragi instan yang digunakan itu sebanyak 10 gram. Lalu yang ketiga adalah gula halus. Gula halus yang digunakan sejumlah 100 gram untuk pembuatan roti manis ini. Lalu yang berikutnya adalah kuning telur sebanyak 6 butir kuning telur. Kenapa yang digunakan hanya kuningnya saja? Karena kalau menggunakan putih telur maka tekstur dari roti manis itu akan keras atau agak mengeras. Yang berikutnya adalah susu bubuk. Untuk susu bubuk yang dipakai sebanyak 4 sendok makan. Dan yang berikutnya adalah air sebanyak 200 cc, 150 atau 200 cc, kisarannya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah margarin. Margarin yang dipakai sebanyak 150 gram. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada saat pembuatan roti manis. Saat pembuatan roti manis ada beberapa peralatan, yaitu peralatan yang kecil dan peralatan besar. Untuk peralatan kecil yang utama yang kita gunakan adalah timbangan. Timbangan ini berguna untuk menimbang semua bahan yang kita butuhkan agar sesuai dengan resep. Lalu yang kedua adalah rolling pan. Jadi rolling pan ini digunakan untuk memipihkan adonan. Jadi nanti pada proses pembuatan roti manis, adonan setelah dikempeskan, digiling menggunakan ini. Lalu yang berikutnya adalah spatula untuk merapikan pinggir-pinggir adonan. Ini spatula. Lalu ada kuas berfungsi untuk membuat olesan mentega atau margarin pada loyang yang akan digunakan. Lalu yang berikutnya scraper, ini juga bisa untuk memotong adonan roti manis. Lalu yang berikutnya adalah saringan tepung atau ayakan tepung. Ini untuk menyaring tepung biar terhindar dari kotoran-kotoran. Jadi betul-betul halus untuk tepungnya. Dan yang berikutnya ada pisau, lalu loyang untuk memanggang, dan mixer yang digunakan untuk mengaduk adonan. Sebetulnya untuk mixer bisa digunakan mixer yang biasa rumahan dipakai. Jadi, tapi kalau misalkan ada mixer yang seperti ini, itu juga lebih baik karena kecepatannya juga lebih tinggi dibandingkan yang mixer rumahan. Selain peralatan yang kecil ini, ada juga peralatan yang besar yang bisa kita gunakan. Antara lain adalah proofing. Jadi alat untuk mengembangkan adonan. Jadi sebelum masuk ke oven
biasanya menggunakan adonan dimasukkan ke dalam roti. Jadi kecepatan untuk mengembangnya lebih cepat dibandingkan secara manual. Tapi kalau misalkan di rumah ataupun kalian tidak mempunyai alat seperti ini, bisa menggunakan cara tradisional, yaitu disimpan di baskom lalu ditutup dengan menggunakan lap basah. Ini untuk mengembangkan adonan. Yang berikutnya adalah oven. Oven ini mempunyai suhu dan waktu. Jadi ini lebih bagus dibanding oven tangkring ya. Kalau oven tangkring kan tidak ada pengatur suhu dan waktunya, tapi kalau ini ada. Lalu oven ini ada 3 rak, bisa digunakan dengan kapasitas yang lumayan banyak. Ini rak yang pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang atas ini untuk panas yang dibutuhkan. Jadi berapa derajat yang dibutuhkan panas, lalu ada waktu dan juga ada lampu untuk melihat kondisi pada saat adonan di dalam. Jadi seperti ini. Ini untuk oven. Yang berikutnya adalah rak pendingin. Fungsinya adalah untuk menyimpan adonan. Setelah adonan keluar dari oven masih dalam keadaan panas, rak itu langsung disimpan di sini. Jadi tidak mengganggu kegiatan pada saat siswa-siswa praktek. Jadi lebih aman adonan yang masih panas simpan di sini daripada disimpan di meja. Seperti itu. Ini untuk peralatan yang besar. Cara membuat roti manis yang pertama adalah kita campurkan semua bahan ke dalam. Masukkan tepung terigu, lalu vermipan, lalu yang berikutnya adalah susu bubuk, lalu gula halus, kuning telur, dan yang terakhir adalah air. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah. Aduk dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 5 menit. Jika adonan sudah sampai 5 menit, maka kecepatan bisa ditambahkan sampai adonan setengah kalis. Setengah kalis, kita akan tambahkan margarin dan garam. Kita matikan dulu, lalu tambahkan margarin dan garam. Aduk dengan kecepatan tinggi dan biarkan sampai adonan kalis.
Adonan taruh dalam wadah lalu ditutup dengan menggunakan lap basah. Biarkan selama 40 menit. Ini jika menggunakan cara yang manual. Tapi kalau misalkan di sekolah ataupun di rumah mempunyai proofing, bisa digunakan proofing dengan waktu pengembangan bisa lebih cepat. Jika mempunyai peralatan seperti ini atau alat proofing, mengembangkan adonan bisa menggunakan proofing biar waktu lebih cepat. Terlebih dahulu dinyalakan, lalu diputar waktunya, temperaturnya. Biarkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah adonan diistirahatkan selama 40 menit, maka adonan akan mengembang. Lalu adonan taruh ke meja kerja. Terlebih dahulu dibersihkan dulu ya meja kerjanya, dibuang gasnya, ya, dikempeskan. Setelah 40 menit adonan itu akan mengembang. Dibuang, gasnya dibuang. Dipipihkan. Terus kita minum. Setelah adonan dikempeskan, adonan kita timbang, kita potong dengan berat kurang lebih 50 gram. gram, 40 sampai 50, sekian. Kita potong-potong semua. Adonan dibiarkan atau diistirahatkan lagi selama 15 menit dengan cara ditutup dengan menggunakan lap basah. Lalu biarkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah adonan diistirahatkan 20 menit, adonan siap untuk kita beri isian. Adonan dipipihkan dulu, lalu kita bentuk sesuai dengan selera. Bentuk adonan roti manis yang pertama akan saya buat yaitu roti
isi pisang dengan cara dikepang. Dibentuk, diolesin dengan kuning telur, lalu diberi taburan wijen, maka adonan siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Kita bakar kurang lebih selama 30 menit. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu atur suhu dengan waktu selama 30 menit. Setelah adonan matang, keluarkan, lalu selagi panas kita olesi dengan margarin, ya. Tujuannya agar tampilannya mengkilat. Jadi kuning kecoklatan dan hasilnya bisa mengkilat. Seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Pembuatan macam-macam roti manis. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswi sekalian dan selamat mencoba.